saya akan melakukan penempatan anggaran di RT masing-masing itu adalah sebesar 50 sampai 100 juta. Masing-masing RT? Ya, untuk apa? Untuk mereka membantu secara langsung, mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi terhadap program-program yang disusun oleh masyarakat itu sendiri. Pak Santoso, sepanjang Anda berkarir ini, yang paling enjoy ketika jadi apa? Paling enjoy? Yang paling enjoy saya rasakan ketika saya menjadi guru. Oh. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di Kota Blitar, sebuah kota yang sangat terkenal karena di kota inilah dimakamkan sang proklamator Bung Karno. Di belakang saya ini adalah patung Bung Karno dan saya sedang berada di kantor Wali Kota Blitar. Beliau adalah Dr. Andes Santoso, MPD. Saya akan ngobrol dengan beliau. Bertemu dengan beliau di ruang kerja beliau. Santoso merupakan wali kota Blitar periode 2021 hingga 2024. Ia memenangi Pilkada Kota Blitar pada Pilkada 2020 bersama pasangannya Cucu Sunario. Keduanya diusung oleh PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PPP. Sebelum terjun ke dunia politik, pria yang lahir di Blitar 15 Januari 1961 ini merupakan seorang birokrat. Ia mengawali karirnya dengan menjadi guru di SMEA Angkatan 45 Blitar pada 1993. Karirnya terus menanjak hingga menduduki sejumlah jabatan strategis di birokrasi. Di antaranya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada 2011 hingga Sekda Kota Blitar pada 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk ngobrol dengan saya. Pak Wali, beberapa waktu yang lalu pemerintah menyarankan, sebenarnya melarang orang-orang untuk mudik ketika nanti baik di Ramadan maupun di Lebaran. Nah, saya kepingin dapat cerita dari Pak Wali Kota Blitar mengenai situasi terkini dari penanganan COVID-19 di wilayah Kota Blitar, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Perlu diketahui bahwa situasi dan kondisi COVID-19 di Kota Blitar ini sejak diberlakukannya PPKM baik mulai tahap pertama sampai tahap keempat, bahkan ini perpanjangan sampai tanggal 5 April Ini alhamdulillah khususnya di Jawa Timur, lebih khusus lagi di Kota Blitar cukup kondusif. Artinya sejak diberlakukannya PPKM tahap pertama sampai tahap keempat ini mengalami penurunan yang drastis. Jadi yang pertama dari indikator orang yang terkena ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian pasien yang sembuh juga mengalami peningkatan. Angka kematian juga bisa ditekan. Jumlah kamar-kamar yang disiapkan baik yang ada di rumah isolasi maupun yang ada di rumah sakit rujukan ini mengalami penurunan yang cukup pesat. Tingkat huniannya sekarang berapa persen? Tingkat huniannya kemarin berdasarkan laporan rilis data terakhir itu rumah isolasi itu dari yang saya siapkan sebanyak 110 kamar itu tinggal sepertiganya. Sehingga sudah banyak kamar yang kosong. Demikian juga di rumah sakit
kamar yang disiapkan untuk isolasi pasien ini juga tinggal beberapa kamar yang terisi. Hampir 75% ini ruang isolasi yang disiapkan juga sudah kosong. Ini bahkan pada saat saya melakukan evaluasi bersama-sama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim di pelaksanaan PPKM Mikro tingkat RW, maka di sana dari beberapa titik yang saya kunjungi, yang saya evaluasi, itu menunjukkan beberapa RT sejumlah 651 itu hampir 600 sekian ini sudah berada pada zona hijau. Ini adalah satu kondisi yang menggembirakan, makanya saya berharap kepada masyarakat dengan mencermati situasi pelaksanaan PPKM Mikro yang tahap 4 nanti sampai 5 April, kita berharap itu hendaknya tetap dipatuhi oleh masyarakat sampai pada level bawah, yaitu pada posko-posko tangguh di tingkat RT maupun RW. Ini kalau mengantisipasi mudik, meskipun pemerintah ini melarang, tapi mesti ada aja orang mudik. Gimana ini Pak Wali? Karena bagaimanapun pasti warga Blitar yang berada di luar kota mau tidak mau pasti akan pulang. Nah, ini mengantisipasi ini gimana ini? Kurang sebulan lagi soalnya. Kita paham bahwa tradisi orang-orang Jawa khususnya para pemudik, juga lebih khusus lagi warga Blitar. Blitar itu juga bisa Blitar Kabupaten, bisa kota. Itu adalah tradisinya kalau hari raya belum sungkem belum kumpul dengan keluarga itu rasanya belum afdol belum afdol. Nah, tetapi kita harus memahami, menyadarkan pada beliau di saat pandemi COVID seperti sekarang ini, langkah yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah baik dari pusat, provinsi maupun daerah, khususnya Kota Blitar, itu jangan sampai nanti dirusak oleh kehadiran momentum saatnya mudik Lebaran. Jangan sampai karena mudik itu menjadikan klaster baru. Nah, oleh karena itulah tetap prinsipnya implementasi dari PPKM Mikro ini, karena masyarakat khususnya dari ketua atau penanggung jawab di posko masing-masing itu juga sudah tahu tentang apa yang harus dilakukan. Misalkan selalu ngecek kalau ada pendatang baru, kemudian dari petugas yang ada di masing-masing posko tangguh yang ada di tiap-tiap RW itu juga menerjunkan petugas untuk ngecek apakah dia kena COVID atau tidak. Itu di tracking, di antigen itu. Iya, jadi dari petugas yang ada yang sudah disiapkan di masing-masing RW, dia melakukan laporan kepada petugas kesehatan. Nanti di sana dari petugas kesehatan akan terjun melakukan, sehingga dengan mekanisme itu selalu terdeteksi kalau ada beberapa warganya yang terindikasi apakah mereka kena COVID atau tidak. Jadi cara-cara itu, dan kebetulan sekali ini jauh hari sudah disampaikan pemerintah, sehingga pemerintah pusat terutama, sehingga daerah itu juga lebih jauh, lebih awal bisa mengantisipasi kondisi semacam itu. Pak Wali, nanti apakah ada semacam penyekatan begitu menjelang Lebaran ini? Di batas kota atau ada petugas gitu melakukan penyekatan kalau ada yang nekat, lalu kemudian di tracking menggunakan tes swab atau gimana itu Pak? Harapan saya seperti itu. Jadi kalau di masing-masing perbatasan, taruhlah masuk ke Kota Blitar, ini ada semacam tracking seperti itu, sehingga nanti itu bisa mengurangi, karena pada tingkat kelurahan, tingkat RW, tingkat RT, masing-masing sudah punya petugas yang standby untuk memonitor kondisi itu. Kalau dari mulai masuk dari perbatasan antara kabupaten dengan kota sudah ada petugas yang melakukan itu, sehingga itu bagian dari filter untuk mendeteksi apakah warga yang akan mudik itu terindikasi COVID tidak. Sehingga jauh hari sudah bisa mendeteksi, jangan sampai kalau ternyata dalam perjalanan atau ketika di perbatasan dilakukan semacam tracking seperti itu ternyata terindikasi, ya mereka harus segera ditangani.
Pak Wali, kalau di setiap RW itu kan ada satgas ya. Apakah satgas itu dilengkapi dengan alat tracking? Ya, selama ini nanti dari satgas-satgas itu melaporkan kepada dinas kesehatan, ya dari puskesmas yang standby di masing-masing wilayah kecamatan. Jadi yang nanti yang akan melakukan tracking tugas puskesmas ya? Betul, yang mereka sudah terlatih. Ya. Bagaimana mereka harus melakukan tugas-tugas itu sehingga jangan sampai nanti terjadi kesalahan di dalam melakukan 3T itu. Kalau so far ini Pak Wali, program vaksinasi di wilayah Kota Blitar bagaimana? Alhamdulillah sesuai dengan laporan dari Dinas Kesehatan yang selama ini juga bertugas untuk melakukan vaksinasi. Ini berjalan dengan baik tahap pertama, khususnya untuk masyarakat umum, khususnya untuk para petugas di lapangan, TNI, Polri, guru juga ya? Guru-guru sebelum kita lakukan pembelajaran tatap muka atau PTM kemarin, semua guru-guru kita sudah kita vaksin sehingga mereka sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pak Wali masih ingat angkanya Pak? Di target di wilayah Kota Blitar ini yang harus divaksin itu berapa ratus ribu orang sih? Jadi begini, kalau sejauh yang saya angkanya persis nggak hafal ya. Cuma yang saya ketahui mekanismenya. Jadi Dinas Kesehatan mendapatkan dropping dari Dinas Kesehatan Provinsi sejumlah sekian ratus ribu vaksin. Dari vaksin itu kemudian dilakukan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan data usulan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ketika di sana sudah turun sesuai nama-nama itu, kemudian diinformasikan kepada Pak Camat, Pak Lurah, pada warga yang mendapatkan jatah vaksin. Nah, dari situ akan dilakukan. Tahap pertama sudah berjalan dengan baik, kemudian ini sudah memasuki tahap yang kedua, khususnya kepada lansia. Lansia pun juga sudah banyak yang divaksin 2 kali, tinggal beberapa saja. Karena lansia ini kendalanya, ada yang pada saat dilakukan vaksin, dia ini masih belum steril, artinya ada yang tensinya meningkat, ada yang gula darahnya meningkat. Ini harus dinormalkan dulu. Kalau mereka sudah normal, maka baru bisa divaksin. Pak Wali, di antara pengendalian COVID-19 ini, ada nggak yang Pak Santoso alami yang lucu gitu, yang unik dari warga? Kan warga ini kan macam-macam Pak ya. Gayanya kan macam-macam, cara menerima kita itu macam-macam. Pernah nggak nerima? Bahkan ada nggak yang di warga Kota Blitar ini nggak percaya gitu? Ini cuman bohong-bohongan doang ini. Yang terkait vaksin, cerita COVID-19. Vaksin atau COVID ya? Ya, COVID. Ya, memang begitu ya. Semula masyarakat ini masih menganggap, wah ini rekayasa. Ini rekayasa supaya pabrik-pabrik obat itu bisa laku gitu lah. Tapi setelah mereka melihat di pemberitaan-pemberitaan dan juga realitas di lapangan bahwa banyak warga yang meninggal dunia. Kalau di Indonesia saya kira belum seberapa ya. Kalau kita melihat pemberitaan-pemberitaan yang ada di luar negeri sampai ribuan. Kalau itu yang terbesar di Amerika. Iya, itu kan akhirnya mereka juga sadar, wah ini ternyata beneran ini. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan guyon-guyon ini ya. Ini bukan sekedar main-main, tapi ternyata betul-betul. Lebih-lebih kita juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya itu. Di Kota Blitar secara keseluruhan, ini yang meninggal ada 99 orang ya. Sampai detik ini ya. Jadi sejak Pak Jokowi mengumumkan pada pertengahan bulan Maret, sampai detik ini sudah ada 99. Tapi bukan berarti kalau 99 sedikit ya. Tapi sekecil apapun itu harus kita antisipasi. Masyarakat harus kita yakinkan apa upaya yang harus dilakukan. Ya tidak ada lain kecuali bagaimana membiasakan diri pola hidup sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, menggunakan masker dengan tepat, kita hindari kerumunan atau physical distancing, dan tidak keluar rumah kalau tidak memang dalam kondisi penting. Itu cara-cara yang harus dipahami oleh masyarakat, dan alhamdulillah kita kerjasama dengan TNI, Polri, pemerintah daerah selalu bersinergi melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh
wilayah yang ada di Kota Blitar ini, serta kita turun secara langsung melakukan sosialisasi pada masyarakat, membuahkan hasil yang menggembirakan, minimal bisa menekan dari COVID-19 ini. Oke, Pak Wali, selain masalah COVID-19 yang dihadapi para kepala daerah di seluruh Indonesia, satu hal yang paling penting juga di dalam memimpin sebuah pemerintahan adalah soal good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, kebetulan di masa lalu Kota Blitar ini pernah punya sejarah yang kurang bagus lah terkait dengan korupsi. Nah, bagaimana di dalam periode Pak Wali sekarang ini, Pak Santoso sekarang ini, bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kembali korupsi dan melahirkan atau membudayakan good government, tata kelola pemerintahan yang baik? Ya, terima kasih. Jadi memang sejak saya menjabat sebagai Wali Kota Blitar, kita selalu berharap dan mendambakan yang namanya clean and good government. Artinya bagaimana kita membangun pemerintahan yang bersih, yang baik, bebas korupsi, nepotisme, dan sebagainya itulah. Nah, di Kota Blitar ini saya sudah menerbitkan yang namanya Perwali nomor 188 tahun berapa ini, Pak? Tahun 2001. 2021. Iya. Perwali itu intinya kita telah menyusun tim saber pungli. Oh, ada ya saber pungli ya. Tim saber pungli yang sudah kita bentuk, kita tuangkan, payung hukumnya adalah Perwali 188 tahun 2001 itu. Itu dikandung maksud di sana personilnya yang terdiri dari tentunya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah daerah. Bagaimana selalu bersinergi untuk membangun agar OPD ini tidak melakukan hal-hal yang melanggar dengan aturan. Dari tim saber pungli itu juga secara rutin kita lakukan evaluasi dari program-program yang telah mereka susun. 3 bulan sekali kita evaluasi sampai seberapa jauh sosialisasi yang dilakukan ini, sehingga dengan demikian masyarakat semakin paham apa yang tidak boleh dilakukan guna menciptakan WBK, wilayah bebas korupsi, dan WBBM itu ya, yang tadi juga baru saja kita berikan dukungan di kantor Kejaksaan Negeri, karena di sini beberapa OPD dan dinas yang lain juga sudah melakukan itu, sehingga dengan demikian semakin banyak OPD dinas-dinas yang memahami dan menyadari tentang WBK dan WBBM, maka saya yakin itu adalah bagian dari pencegahan supaya pengalaman masa lalu yang kelam ini bisa kita hilangkan. Jangan sampai mohon maaf, namanya keledai itu binatang, tapi dia tidak mau terantuk pada lubang yang sama. Nah, lebih-lebih kita sebagai orang-orang yang diberikan kemampuan berpikir secara sehat, ayo kita hindari hal yang demikian ini, sehingga Kota Blitar betul-betul menjadi daerah yang goods and clean government. Kita tingkatkan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Pak Santoso, apapun yang terjadi itu adalah sebuah kenyataan. Beberapa tahun yang lalu wali kota sebelum Bapak terkena UIT KPK. Itu apakah mempengaruhi mental para pegawai di lingkungan pemerintah kota, Pak, dengan adanya kasus OTT KPK beberapa waktu yang lalu itu? Ya, kita harus jujur ya. Dan kita tidak bohong bahwa itu jelas ada dampak yang mengiringi, khususnya kepada OPD-OPD. Tapi juga ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya. Ya. Positifnya apa, Pak Santoso? Secara dampak yang mengiringi, secara psikologis juga akan merasa terganggu. Tapi dalam pelaksanaan tugas-tugas, saya kira OPD tetap menjalankan tugas-tugas sebagaimana mestinya, karena mereka memang sudah terbiasa bekerja sesuai dengan SOP. Ini bagi dinas-dinas. Sehingga dengan pengalaman itu minimal mereka akan lebih hati-hati dalam melaksanakan program-program untuk selalu
berorientasi pada bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan sesuai dengan SOP-nya, sehingga jangan sampai nanti mereka juga larut ke dalam kondisi yang demikian, sehingga pada akhirnya ini tidak sulit mewujudkan itu tadi, pemerintahan yang good and clean government. Iya. Itu. Buat Bapak pribadi, Pak ya, buat Bapak pribadi, pelajaran apa yang bisa ditarik dari kasus OTT dari wali kota sebelumnya? Hikmahnya apa buat Bapak? Hikmah yang kita dapatkan, kita akan lebih hati-hati, juga selalu mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara, khususnya para pegawai-pegawai, kepala-kepala dinas, Pak Lurah, Pak Camat, agar kembali kepada tatanan-tatanan, kembali kepada tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP tadi, standar operasional prosedur. Saya yakin selama semuanya dijalankan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Pak Wali, kebetulan Blitar ini dikenal bukan hanya lokal, regional, bahkan internasional karena ada makam proklamator kita Bung Karno. Iya, iya. Buat Pak Santoso, apa makna makam Bung Karno di Kota Blitar ini buat Kota Blitar dan warganya? Ya, kita sebagai warga Kota Blitar harus memiliki rasa bangga karena di sini telah ditempatkan seorang founding father, seorang bapak bangsa, penggali Pancasila, seorang nasionalisme sejati yang tadi telah Bapak sampaikan, tidak hanya dikenal oleh daerah secara regional, nasional, bahkan seluruh dunia. Nah, itu hendaknya mengilhami dalam pikiran seluruh warga masyarakat Kota Blitar. Ini adalah kebanggaan yang tidak hanya sekedar melalui mulut kata-kata yang manis, tapi bagaimana semangat juang seorang sosok Bung Karno ini mampu mengilhami setiap gerak, langkah, dan perbuatan agar betul-betul bisa memperjuangkan Bung Karno. Secara ekonomi ada dampaknya ya Pak? Luar biasa ya. Jadi kalau kita mau jujur, kalau Kota Blitar ini kan tidak dikaruniai dengan kekayaan alam yang memadai. Betul. Beda dengan yang lain. Satu kebanggaan kita itu adalah makam Bung Karno. Dengan ditempatkannya di Kota Blitar ini, itu adalah sebuah kebanggaan karena banyak dikunjungi oleh warga dari luar daerah untuk datang ke sini. Itu secara tidak langsung menumbuhkan ekonomi Kota Blitar yang luar biasa. Coba kalau kita tidak punya makam Bung Karno, apa yang kita banggakan? Makanya semangat nasionalisme seorang sosok Bung Karno sebagai penggali Pancasila yang sampai saat ini juga masih tetap selalu relevan sepanjang zaman, kita harus bangga dan sekaligus menjaga bagaimana supaya Blitar ini diilhami dengan api semangat juang Bung Karno ini. Seluruh warga masyarakatnya harus tetap menjaga beliau sebagai seorang founding father Indonesia. Pak Wali, beberapa waktu yang lalu makam Bung Karno ini ditutup untuk pengunjung umum. Bisa Pak Wali jelaskan mengapa itu dilakukan oleh Wali Kota Blitar? Baik, sebagai kepatuhan kita terhadap instruksi dari Ibu Gubernur mengenai surat edaran, khususnya kepada daerah-daerah yang memasuki zona merah, maka tidak diizinkan kita membuka tempat-tempat objek wisata. Makanya saat itu karena Kota Blitar masuk pada zona merah, sehingga objek-objek wisata yang ada di kota termasuk makam itu kita tutup sampai memasuki kepada zona merahnya sudah hilang menjadi zona oranye. Namun demikian pembukaan juga tidak serta-merta kita buka sebebas-bebasnya. Tetap protokoler kesehatan kita lakukan, yaitu jumlahnya hanya sebatas 50% dari kapasitas yang ada. Bahkan ketika berdoa di dalam pusara makam Bung Karno, itu juga sudah kita berikan batas-batas jarak physical distancing-nya, waktunya juga serta waktunya, supaya tidak terlalu lama di sana sehingga peserta yang lain itu bisa segera mengikuti
dan tidak membuat kerumunan yang banyak. Sehingga dengan demikian, alhamdulillah masyarakat khususnya pengunjung itu bisa dikendalikan dengan baik. Kalau nanti masa mudik gimana ini Pak Wali? Apakah pengaturan itu tetap dilakukan atau ditutup ini? Jadi pengaturan pada prinsipnya tetap kita lakukan, ya. Jadi nanti mudik buka juga ya? Tetap boleh ya orang berziarah? Tapi dengan catatan itu tetap mengikuti SOP protokoler kesehatan yang sudah diatur oleh petugas yang ada di sana. Kita berharap mudah-mudahan ya mungkin kita memahami ya, ada sebagian masyarakat yang karena kepercayaannya nyekar di makam Bung Karno, seorang tokoh proklamator, penggali Pancasila, pendiri bangsa ini juga sangat didambakan. Sama hanya kalau umat Islam mungkin ziarah ke makam Wali Limo atau Wali Songo. Bahkan sekarang ini, mohon maaf, kalau ziarah Wali Songo itu biasanya mesti ditambah satu ini, mesti mampir ke makam Bung Karno. Makanya itu tetap kita berikan kesempatan, tetapi tetap harus memperhatikan protokoler kesehatan yang sudah diatur oleh petugas di MBK itu. Pak Wali, kekhasan dari hasil Pilkada 2020 itu adalah masa jabatan kepala daerah itu tidak sampai 5 tahun, hanya 3 tahun 8 bulan. Dalam waktu yang relatif pendek ini, apa yang paling prioritas selain masalah penanganan COVID-19 yang Pak Santoso ingin lakukan? Baik, sesuai dengan yang kemarin sudah kita rumuskan di dalam Musrenbang ya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta penyusunan RPJMD. Karena kebetulan tahun 2021 sampai 2024 itu adalah masa baru kita dalam penyusunan RPJMD serta Musrenbang yang itu. Yang menjadi skala prioritas saya adalah sejalan dengan konsepnya pemerintah pusat provinsi, maka kita juga tetap menjalankan pemulihan ekonomi nasional. Ya, itu yang pertama. Bagaimana kita mengatasi masalah kemiskinan yang meningkat, pengangguran yang bertambah, ekonomi yang juga mengalami penurunan. Itu skala prioritas. Oleh karena itulah saya sudah menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Blitar pada saat kampanye, yaitu saya akan melakukan penempatan anggaran di RT masing-masing itu adalah sebesar 50 sampai 100 juta. Masing-masing RT? Ya, untuk apa? Untuk mereka membantu secara langsung, mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi terhadap program-program yang disusun oleh masyarakat itu sendiri. Itu juga maksudnya untuk menggerakkan roda ekonomi secara lebih cepat gitu ya? Betul. Bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat, mereka yang merencanakan, mereka yang melaksanakan, mereka yang mengevaluasi, dan itu justru mengurangi batas-batas beberapa program yang sudah lama diusulkan tidak bisa dilakukan. Insya Allah dengan cara itu, maka seluruh RT yang ada di Kota Blitar ini ada keterlibatan di dalam proses pembangunan. Itu ngawasinya nggak susah itu Pak Wali? Begini, kan duit itu kan perlu dipertanggungjawabkan. Betul, kan? Kita paham, tetapi tidak usah diragukan, tidak usah ditakuti, karena saya juga sudah menyiapkan regulasinya, termasuk juklak dan juknisnya. Bagaimana program itu dilakukan, bagaimana pertanggungjawaban keuangannya, bahkan di situ kita siapkan pendamping-pendamping di masing-masing RT, khususnya dari kepala UPD-UPD yang terkait ini, agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak perlu masyarakat takut, nanti jangan-jangan ini malah memberikan beban, kemudian yang ujung-ujungnya nanti hukum. Mampir di pesantren di LP gitu kan. Ini yang kita harapkan bisa diterima sepanjang punya niat yang baik, kemudian didampingi oleh pendamping yang sudah kita siapkan, didukung oleh juklak dan juknis dalam pelaksanaan, maka insya Allah semuanya itu bisa. Toh itu semuanya adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Pemerintah hanya sebatas memfasilitasi dalam proses pembangunan yang ada di Kota Blitar. Jadi Pak Santoso yakin betul bahwa
program itu nanti akan efektif dan tidak menimbulkan dampak samping ya Pak? Insya Allah. Buat para ketua RT ya. Betul, nggak usah ditakutkan. Yang penting mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalau ada kesulitan tentunya ada teman-teman dari dinas-dinas yang akan membantu sesuai dengan program apa yang akan dilakukan di masing-masing tingkat RT itu. Oke. Pak Santoso, Anda ini kan termasuk pejabat karier yang memulai karier dari bawah. Ya kan? Bisa Bapak cerita nggak biar pembaca kita tahu juga sejarah atau sedikit cerita mengenai karier Bapak, Pak? Biar nanti pembaca kita lebih mengenal Bapak ini, bermula dari apa sampai sekarang pencapaiannya sebagai Wali Kota Blitar, Pak. Silakan. Ya, saya ini memang birokrat murni ya. Yang mengawali karier saya itu adalah dari Umar Bakri. Guru, Pak. Jadi seorang guru DPK. Jadi guru negeri yang diperbantukan di swasta. Kebetulan di sekolah swasta. Ini sekolah saya masih ada di Semai Angkatan 45. Itu yang timurnya bom itu. Bapak guru apa waktu itu? Saya pada waktu itu adalah macam-macam ya itu guru. Jadi semua dikerjain gitu Pak ya? Nggak ada yang spesialis guru PMP atau guru matematika? Kalau saya aslinya ijazahnya dari IKIP Malang itu guru pendidikan bahasa dan sastra, sarjana sastra itu. Ya. Nah, kemudian karena di sana waktu itu guru juga masih kurang sehingga mata pelajaran apa yang diberikan guru itu kan menang semalam toh. Ya, belajar malam, pagi sampaikan, selesai lah. Tapi motivasi saya pada waktu itu setelah saya dari guru kemudian beralih ke jajaran struktural ya. Yang pertama pejabat fungsional, kemudian ke struktural, itu adalah memberikan contoh pada teman-teman bahwa tidak selamanya guru itu harus menjadi guru terus. Kalau di sana ada peluang yang bisa kita melakukan inovasi, toh itu juga sama-sama mengabdi pada masyarakat. Akhirnya saya beralih ke penilai. Oh, penilai sekolah Pak ya? Ya, penilai sekolah, kebetulan jadi penilai pembinaan generasi muda. Kita juga pernah, kemudian juga lompat kita sebagai penilai kebudayaan juga pernah. Nah, kemudian setelah itu sejalan dengan perkembangan otonomi daerah, saya juga pernah di kantor Indak. Setelah Indak, beralih lagi profesi ke di Sekwan ya, sekretaris Dewan. Sekretaris Dewan ya di DPRD ya. Ya, saya awali karir di DPRD kota atau kabupaten? DPRD kota. Lanjut. Saya awali dari kepala persidangan, kemudian akhirnya menjadi sekretaris Dewan. Kurang lebih ya sekitar 7 tahun lah. Lama juga ya Pak? Ya, saya di sana untuk mengabdikan diri melayani anggota Dewan yang terhormat. Jadi saya sudah hafal bagaimana harus melayani beliau-beliau. Kemudian setelah itu baru saya dipindah ke Dinas Pendidikan Daerah. Jadi saya selama kurang lebih 2 tahun. Memang saya lebih awalnya memang berkarir di dunia pendidikan. Kemudian setelah di Kepala Dinas Pendidikan, baru dipromosikan ke Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah? Ya, dari Sekretaris Daerah kita jalani selama 2 tahun. Nah, kemudian setelah itu, karena ada peluang di Wakil Wali Kota, sehingga saya harus pensiun dini pada waktu itu. Sebetulnya kurang 5 tahun, tapi karena ketentuannya harus mengundurkan diri dari jabatannya itu, maka saya pensiun dini, kemudian menempati pos sebagai Wakil Wali Kota. Nah, setelah Wakil Wali Kota saya jalani, nah, kemudian ya baru selama kurang lebih 2 tahun menjadi PLT Pak ya? Ya, saya mengisi PLT Wali Kota. Jadi merangkap pada waktu itu Wali Kota mengisi sebagai PLT Wali Kota. Nah, karena dalam sisa waktu masa jabatan Wali Kota itu kurang dari 18 bulan, sehingga tidak boleh diisi wakil. Oh gitu ya. Sehingga saya harus all out ya sebagai wakil, ya sebagai Wali Kota. Selama kurang lebih ya 1,5 tahun nih saya jalan. Alhamdulillah, yang terakhir itu sempat dilantik oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Wali Kota resmi, yang berakhir kemarin tanggal 17
Februari ya. 17 Februari ya. Ya, Februari berakhir. Bapak dilantik tanggal 26. Ya. Yang 26 itu karena sudah selesai pilkada kan itu. Iya. Sebelumnya kan dilantik dulu sebagai wali kota resmi. Oke, iya betul Pak. Ya. Setelah itu harus mengikuti masa kampanye sehingga tanggal 20 Desember kemarin ya ada kontestasi politik. Alhamdulillah tanggal 26 dilantik kembali bersama dengan Pak Cucuk Sunaryo sebagai pendamping saya menjadi wali kota periode 2021 sampai 2024. Jadi kalau disebut secara administrasi Bapak ini berarti periode yang kedua atau tidak? Periode yang pertama. Ya. Jadi yang waktu dilantik menggantikan setelah PLT itu tidak dihitung ya berarti? Tidak dihitung itu. Ya. Oke. Yang terhitung ini adalah periode pertama sebagai wali kota. Gitu. Ya. Jadi Bapak ini karena birokrat tulen dari bawah, jadi ketika jadi wali kota ini ya sudah biasa saja ya, udah hafal lah ya. Ya kan begitu kali ya. Begitulah dinamika yang harus kita jalani. Ya. Karena kita sebagai seorang birokrat. Ya. Jadi yang berjalan step by step karir yang saya jalani itu ya alhamdulillah semuanya bisa kita kerjakan dengan baik. Tentunya tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat dan teman-teman di OPD, Pak Lurah, Pak Camat ini semuanya membantu untuk suksesnya program-program yang sudah kita siapkan. Pak Wali, ini satu pertanyaan pamungkas dari saya Pak. Ya. Jadi wali kota itu enak nggak sih Pak? Coba Bapak sebut ya. Kalau enak-enaknya di mana, kalau nggak enaknya di mana Pak? Kalau menyangkut itu saya kira tergantung ya. Hanya tergantung ini dari sudut pandang mana loh. Kalau niat nawa itu kita ini untuk ibadah. Jadi amanah, pangkat jabatan itu adalah amanah yang diberikan oleh rakyat. Bagaimana sepanjang kita memegang amanah itu dengan baik, tidak punya keinginan yang macam-macam, maka ketika amanah itu bisa kita jalankan tuh ada kepuasan secara batinnya. Gitu ya. Bahwa tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa berjalan dengan baik. Ini aja. Enaknya itu ya Pak ya. Semuanya bergantung pada nawa itunya apa gitu ya. Innamal a'malu binniyat kita. Tergantung dari niat kita nih. Kalau niat kita ini macam-macam ya tergantung masing-masing. Tapi kalau saya insya Allah jabatan atau kedudukan itu adalah bagian dari amanah yang diberikan oleh masyarakat melalui proses yang kemarin sudah sama-sama kita ketahui, dan putusan terakhirnya adalah memang betul-betul diamani oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan tugas yang diberikan oleh rakyat itu. Pak Santoso, sepanjang Anda berkarir ini, yang paling enjoy ketika jadi apa? Paling enjoy? Yang paling enjoy saya rasakan ketika saya menjadi guru. Ya, jadi paling enjoy jadi guru ya. Karena saya merasa puas ketika melihat anak-anak didik saya juga sukses, berhasil. Bahkan saya sering lupa kadang-kadang ditegur oleh bekas murid-murid saya ini yang ternyata mereka sudah berhasil. Tapi saya lupa. Kalau dia itu adalah gitu? Baru dia menyebut, lupa nih saya ini muridnya Bapak tahun ini, sekarang saya posisi usaha. Alhamdulillah, rasa kepuasan yang tak terhingga nih kalau anak-anak kita sudah berhasil karirnya, dan mereka masih ingat kepada gurunya yang turut berjasa andil dalam mendidik mereka ini. Oke. Itu gitu satu ya, Pak, kepuasan yang tak mantap ternilai harganya. Demikian Tribuners, ngobrol panjang kita dengan Pak Wali Kota Blitar, sebuah kota yang sangat terkenal, Pak Santoso. Kita berharap Pak Santoso dapat menyelesaikan amanah yang sudah diberikan oleh warga Kota Blitar sampai pada akhirnya. Demikian Pak Wali, terima kasih atas ngobrol kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Terima kasih banyak. Salam sehat.